أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah Masjid Mujahidin untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan untuk thalabul ilm. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita yaitu dari kitab Al-Adabul Mufrad, terakhir pada hadis ke-68. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasil alladzi idza quti'at rahimahu wa salaha. Sesungguhnya hakikat daripada silaturahim itu bukan membalas kunjungan. Jadi kalau kita dikunjungi seseorang kemudian kita membalas berkunjung ke rumahnya, itu sebenarnya bukan silaturahim. Tapi silaturahim yang asli yaitu kata Rasulullah, Anda diputus dari hubungan dengan orang itu kemudian Anda menyambungnya. Ya, kita menyambungnya ketika ada saudara yang memutus, namanya juga silaturahim, itu menyambung hubungan kekerabatan. Berarti ada reaksi dari aksi. Aksinya adalah memutus hubungan dari pihak lain, ya saudara kita, kerabat kita, kemudian kita bereaksi positif, dia kasih negatif, kita kasih positif, yaitu kita sambung hubungan itu. Nah, itulah sebenarnya silaturahim, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian selanjutnya pada bab ke-35 Imam Al-Bukhari menulis dalam kitab Adabul Mufrad ini, yaitu bab fadlu mayyusila durrahim dhalim, bab keutamaan menyambung silaturahim dengan orang yang dhalim. Hadis ke-69. Hadatsana Malik bin Ismail, menceritakan pada kami Malik bin Ismail, dia berkata menceritakan pada kami Isa bin Abdurrahman dari Tolha, dari Abdurrahman bin Ausajah dari Bara, dia berkata, Ja'a Arabi faqala ya Nabi Allah allimni amalan yudkhiluni al-jannah. Ada seorang Arab dusun, Arab Badui datang kepada Rasulullah, dia bertanya, wahai Nabi Allah, ajarkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Qala Rasulullah pun menjawab, lain kunta aqsartal khutbata laqad a'radta
mas'alah. Andaikan kamu ini bertanya sesuatu yang singkat, ya, kamu ini bertanya sesuatu yang singkat tetapi jawabannya panjang, ya, jawabannya mendalam. Kemudian Rasulullah mengatakan selanjutnya, a'tikin nasmata wa fakkir raqabah. Yang pertama adalah kamu bebaskan budak, dan yang kedua kamu patungan untuk membebaskan budak. Qala, Arab Badui ini berkata, walaisa tawahidan, bukankah itu pekerjaan yang sama ya Rasulullah? Sama-sama intinya membebaskan budak. Qala, Rasulullah menjawab, la, bukan. Ada bedanya antara a'tikin nasma wa fakir raqabah, itu ada bedanya. Kata Rasulullah, itkun nasmati antu tika nasmata. Yang pertama, membebaskan budak dengan cara pakai uangmu sendiri. Jadi kamu beli budak dengan hartamu sendiri, kemudian kamu bebaskan. Wa fakku raqabah antu'ina ala raqabah. Yang kedua adalah dengan cara kamu beli patungan. Kamu tidak kuat membeli budak itu sendiri, tapi kamu patungan, ngajak orang lain. Ya seperti contohnya ketika kita korban sapi itu kan boleh patungan, korban unta juga boleh patungan. Nah di sini tidak dibatasi, jadi sama-sama dapat pahala, baik dengan hartanya sendiri maupun dengan patungan. Begitu penjelasan Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, wal manihatur raghub, dan kamu bersedekah dengan unta atau kambing yang banyak susunya. Jadi bersedekah dengan kambing atau unta, binatang yang banyak memberi manfaat kepada orang. Kemudian wal fayu ala dzirrahim, dan kamu memperbaiki hubungan silaturahim. Jadi hubungan yang sudah rusak kamu pulihkan kembali, kamu perbaiki hubungan silaturahim, kamu sambung kembali. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini amalan-amalan yang mulia. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa ilam tutik dzalik fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kalau kamu tidak mampu mengerjakan itu semua, tidak mampu membebaskan budak dengan hartamu sendiri, tidak mampu patungan untuk membebaskan budak, juga kamu tidak bisa bersedekah dengan hewan yang banyak manfaatnya, maka kerjakanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian fa ilam tutik dzalik faquffa lisanaka illa min khairin. Kalau kalian tidak bisa atau tidak sanggup amar ma'ruf nahi mungkar, maka tahanlah lisanmu untuk berkata yang buruk, berkatalah sesuatu yang baik-baik saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 hal pelajaran yang datang dari Rasulullah pada hadis ini. Yang pertama, kita di dalam berbuat baik itu seyogyanya mandiri. Ya, dicontohkan Rasulullah membebaskan budak. Ini amalan-amalan yang utama. Bahkan sebagai hukuman kafarah bagi amal-amal yang ditinggalkan atau yang dilanggar, ya, itu zaman dulu dengan cara membebaskan budak. Sekarang tidak ada budak, ya, tidak ada budak. Nah ini bisa kita ganti dengan amal soleh yang lain. Misalnya dengan, karena ini sifatnya adalah bukan sebagai tebusan, ya, tetapi ini adalah anjuran untuk beramal soleh. Yang bangun masjid dengan dana kita sendiri, bangun pesantren kita bikin sendiri, kita ajar sendiri, kalau bisa kan gitu, semampunya.
Kalau tidak mampu, patungan, gotong royong, bikin proposal untuk pendirian masjid. Ayo ajak orang kampung untuk mendirikan masjid, memakmurkan masjid dan seterusnya. Yang kedua adalah dengan cara bersedekah yang banyak memberi manfaat. Di sini Rasulullah mencontohkan memberi binatang yang bisa menghasilkan susu yang banyak, kambing atau unta. Nah, begitu pula ketika kita ini punya uang, punya harta yang banyak, nah kita alokasikan untuk satu amal yang strategis, ya, misalnya bikin sumur untuk kepentingan umum, dan ini langgeng, sedekah air ini. Nah, begitu para jamaah. Yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sudah nggak ada fulusnya, mafi fulus, nggak bisa bebaskan budak, nggak bisa sedekah, mau apa lagi? Tidak ada berhenti dari amal soleh dalam Islam itu. Tidak dengan harta, ya dengan lisan, dengan tenaga, dengan pikiran. Yaitu caranya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ajak orang untuk pengajian, kita ajak orang untuk sholat jamaah di masjid, kita ajak sebanyak mungkin orang untuk masuk surga, dakwah. Kita cegah, jangan sampai orang jadi antek-anteknya iblis, syaitan, ya, menjadi pecandu narkoba, menjadi penjudi, maksiat melulu. Kita stop, kita cegah, dan itu efektif kalau kita punya kekuasaan, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Apabila seorang itu melihat kemungkaran, maka kamu harus rubah. Ya, orang yang melihat, bukan mendengar loh ya, melihat, menyaksikan, bukan katanya-katanya, ada di depan matanya, langsung rubah dengan tangannya, imma dengan tangan secara fisik. Misalnya ada anak kita, ya, contoh kecil aja, anak kita makan atau minum dengan berdiri pakai tangan kiri, nggak usah banyak omong, langsung aja diambil gelasnya, kasihkan ke tangannya sebelah kanan. Nah, itu dengan tangan, caranya seperti itu. Dengan tangan, dengan arti kiasan bahwa tangan itu kekuasaan, efektif, mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden. Kalau punya kekuasaan itu efektif untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma sayang, ya, kita umat Islam hari ini, ya hampir semua kan yang punya kekuasaan itu KTP-nya agamanya Islam, tapi tidak menggunakan atau memanfaatkan posisinya, kedudukannya itu amar ma'ruf, terutama nahi mungkar. Ya, ada apa itu, orang judi dibiarin, yang penting tidak mengganggu. Ada orang berzina malah dikasih fasilitas. Ada orang minum minuman keras malah pabriknya dikasih izin. Ada apa itu, penebangan hutan liar malah dibackingi. Ya banyak kan begitu. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita berkuasa, harusnya bagaimana nih? Umat Islam wajib sholat 5 waktu. Nah gitu. Tidak sholat 5 waktu ditangkap sama Hizbah, ya, polisi syariat, diinterogasi, kenapa kamu tidak sholat, mana KTP-mu? Loh, agamamu Islam, loh kok kamu nggak sholat, waktunya Jumatan, keluyuran, penjara udah. Mungkin kena tipiring, tindak pidana ringan gitu ya, biar jerah, dinasehati, dapat berapa hari dikeluarkan. Nah begitu. Ada minum-minuman keras, orang apa ini mabuk-mabukan, tangkap sama polisi, disidang, hukumannya dicambuk, selesai. Nggak usah pakai ditebus-tebus,
Pak jangan dipukuli Pak, ndak pakai dipukuli, nanti setelah disidang dicambuk. Begitu. Ada maling, ada koruptor, caranya gimana? Setelah terbukti di penjara beberapa hari supaya ndak keluyuran, supaya ndak lari ke luar negeri. Setelah disidang potong tangan, selesai. Kalau dia masih kumat lagi habis dipotong tangan masih bisa korupsi, maka hukumannya dibunuh. Sama seperti perampok itu. Kalau pencuri saja dipotong tangan, tapi kalau sudah merampok itu dibunuh hukumannya. Selesai. Hemat, praktis, efisien, modern, tidak ngebek-ngebeki penjara. Ya kan? Begitu pula pembunuh. Nahi mungkar untuk pembunuh siapa? Kalau orang punya kuasa, pembunuh dibunuh, yang memang harus dikisos, membunuh orang dengan sengaja. Kecuali kalau dimaafkan oleh ahli waris, maka ahli waris mendapatkan diat tebusan dari si pembunuh. Kalau enggak, ya dibunuh, dikisos. Ya, sekarang kan enggak, Pak. Penguasa di negeri kita ini yang ngakunya muslim kebanyakan, mulai dari RT sampai presiden, sampai wakil rakyat, sampai ya yang mereka disebut sebagai stakeholder itu tidak menggunakan ini. Padahal ini pahalanya besar. Kalau tidak dikerjakan, ya mereka ini menanggung dosa besar. Mumpung berkuasa, itu gunakan aji mumpung untuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena ini kewajiban semua orang Islam. Makanya saya katakan efektif kalau punya kekuasaan. Sekarang enggak, yang orang membunuh di penjara katakan 15 tahun, selama 15 tahun kasih makan orang, ya, ngasih makan pembunuh, nanti membayari sipir yang jaga, pembunuh dijaga, ngalah-ngalahi bos, ya dijaga, kasih makan sehari 3 kali, nanti kalau sakit diobatkan 15 tahun, itu kalau vonisnya 15 tahun. Begitu pula koruptor. Makanya di negeri kita ini penjara ini penuh, full, terutama kasus narkoba, ya, kasus narkoba itu bikin sesak penjara. Kenapa? Karena yang ditangkap di penjara itu bukan hanya pengedar, produsen, tetapi apa? Pemakai yang dijebak-jebak kadang ikut dipakai. Bahkan ada sebagian santri, ustadz, kiai itu kena, karena tidak tahu dijebak, ditawari ini pil untuk apa? Supaya semangat kalau semaan, kalau melean itu kuat melek. Nah, daerah Pantura nih banyak ustadz, santri yang kena dengan narkoba, udah masuk pesantren. Ini sindikat narkoba seperti itu. Harusnya apa? Produsen, pengedar narkoba dihukum mati. Yang pemakai ini, yang apa itu, yang kena jebak-jebak, yang icip-icip itu, ya seperti orang kena hukuman minum minuman keras tadi. Nah ini para jamaah. Jadi kesadaran ke arah amar ma'ruf nahi mungkar ini minim sekali. Yang ada rebutan kekuasaan, habis gitu mengembalikan modal, ya, habis gitu kasih proyek kepada bolo-bolonya. Ini tidak benar seperti itu. Amanah kekuasaan itu nanti di akhirat kalau tidak menunaikan amanah jadi penyesalan. Jadi fal yughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani, menasihati. Nah ini tugasnya dai, ustadz, ini ngomong doang, kerjanya ngomong doang. Loh ustadz, kiai, Habib kok sampean kok ngomong tok? Lah iya kerjanya seperti itu, ndak punya kekuasaan, ya kan? Ndak punya kekuasaan. Zaman dulu pemimpin yang punya kuasa itu ulama, ya ulama, orang yang faham din sehingga efektif. Kemudian turun kualitasnya, ya, orang yang paham tata negara, paham tentang leadership, menjadi pemimpin, tapi agamanya kurang, namun masih mendengar nasihat ulama, sehingga dalam mengatur rakyatnya, menghukumi rakyatnya, terutama amar ma'ruf nahi mungkar itu
masih benar dalam koridor syariat, diberkahi oleh Allah. Kemudian selanjutnya turun pemimpin yang mengerti tentang leadership, ya, sebagai pemimpin negara, mengerti tata kelola negara, namun tidak dengar suaranya ulama. Yang didengar itu hawa nafsu dan bisian-bisian orang-orang yang jahat. Lebih parah lagi, turun lagi kualitasnya, sudah tidak ngerti administrasi negara, ya, apa istilahnya, Pak? Tidak ada leadership sama sekali, tidak dengar suara ulama, bisiannya dari orang-orang jahat, rusak masyarakat. Naudzubillah min dzalik. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, habilisani, ya, amar ma'ruf nahi mungkar dengan lesan kita. Kita nasihati anak kita, ya, contoh kecil-kecil aja di rumah tangga kita, ya, istri, anak, atau yang istri juga nasihati suami dan seterusnya. Fa ilam yastati fa biqalbi. Kalau tidak bisa merubah, ya jangan gabung. Ya jangan jadi membernya klub maksiat. Jangan gabung, keluar dari grup WAG itu atau grup medsos yang lain yang isinya maksiat melulu. Posting gambar-gambar yang ndak pokro, yang ndak kena. Sudah diingatkan masih ndablek. Kita keluar saja daripada kita nanti kecipratan dosa. Nah, itu cara fabi kolbi, tidak setuju. Nah, begitu para jamaah urut-urutannya amar ma'ruf nahi mungkar. Fa illam tutik dzalik faquffa lisanaka illa min khairin. Kalau memang sudah tidak berdaya, ya sudahlah, jangan bikin kisruh dengan lisanmu. Tahan lisanmu itu, jangan sampai ngomong yang kotor, jangan menebar hoax, kebohongan. Nah, lisan ini bisa dengan tangan sekarang lewat medsos, ya, disentuh HP-nya sudah kirim berita. Maka jangan sebarkan yang hoax. Kalau tidak bisa menebar manfaat, jangan sebarkan atau jangan berkata yang buruk. Jadi berkatalah yang baik-baik saja. Satu hadis lagi, yaitu hadis ke-70, menceritakan pada kami Abu Yaman, ya, berkata menghabarkan pada kami Syu'bah dari Az-Zuhri, dia berkata menghabarkan padaku Urwah bin Zubair bahwasannya Hakim bin Hizam menghabarkan kepadanya bahwa dia bertanya kepada Nabi SAW, ara'aita umura kuntu atahannasu biha fil jahiliyati min silatin wa itaqatin wa sodaqatin. Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau tentang amalan-amalanku yang dulu saya kerjakan di masa jahiliyah? Rupanya dia ini adalah mu'alaf, baru masuk Islam, sahabat yang baru masuk Islam. Yaitu semisal saya dulu, waktu saya masih kafir dulu, senang saya silaturahim, jadi menyambung kekerabatan. Juga saya pernah membebaskan budak. Ini amalan-amalan hebat ini. Dan saya juga pernah bersedekah, jadi gemar memberi orang. Fahalli fiha ajrun. Dia tanya, ya Rasulullah, apakah yang seperti itu ketika saya sudah masuk Islam ini dihitung pahalanya? Padahal dulu saya kerjakan waktu saya masih kafir, belum kenal Islam. Saya sering silaturahim, saya pernah membebaskan budak, saya juga sering sedekah. Apakah itu sekarang ada pahalanya? Qala, berkata Hakimun, ya, Hakim berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salafa min khairin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mendapatkan pahala engkau ini ketika engkau sudah masuk Islam sekarang. Jadi kamu akan mendapatkan pahala-pahala yang dulu kamu berbuat baik yang sesuai dengan syariat Islam. Begitu kamu masuk Islam,
pahala itu oleh Allah diberikan. Insya Allah ini Pak, bisa jadi para jamaah, orang-orang yang disebut mu'alaf itu jauh lebih banyak pahalanya daripada kita. Lalu dihitung kebaikan yang sesuai dengan syariat. Dulu dia kan ada tuh orang kafir yang memang dia sudah suka jiwa sosialnya tinggi, suka sedekah, suka memberi pada orang. Bahkan ada satu musola yang dulu saya tahu ya di sekitar tempat tinggal saya itu tiap tahun dapat beras waktu Idul Fitri itu dapat berapa ton gitu untuk dibagikan melalui musola itu. Kalau pas Idul Adha dapat sapi, padahal yang kasih itu orang kafir. Nah itu kalau masuk Islam dihitung pahala, dihitung pahala. Ini dalilnya. Loh, terus bagaimana dosa kafirnya dulu? Ya mungkin dia juga zina, dia juga minum khamr, ya makan daging babi dan seterusnya. Ya. Bahkan menyekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain, itu bagaimana hukumnya? Ketika dia masuk Islam, kalau perbuatan baiknya dapat pahala, ya dilakukan waktu kafir, bagaimana ketika dosa yang dia kerjakan ketika kafir, apakah ikut juga dihitung? Nah ini dalilnya dalam surat Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru, katakan hai Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir, yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau kamu mau taubat, berhenti dari kekafiranmu, maka Allah akan ampuni semua dosamu yang telah lalu. Masya Allah. Jadi orang kafir itu kalau masuk Islam nol dosanya, jadi mu'alaf. Begitu dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dosanya semua dihapus oleh Allah berdasarkan surat Al-Anfal 38 ini. Wa iya kemudian wa ya'udu faqad madat sunnatul awalin. Tapi kalau kumat lagi jadi orang kafir, balik murtad, maka berlaku hukum Allah bagi orang-orang yang dulu. Imma itu disiksa atau ditetapkan dalam kekafirannya sampai mati dalam keadaan kafir. Ya. Tapi kalau dia konsisten, kan ada orang itu yang memang kumat-kumatan, Pak. Jadi masuk Islam besok murtad lagi. Bahkan beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah kurang lebih setahun ya, belum sampai, ada mubalek Pak ya. Mubalek ini namanya nggak saya sebutkan, dia terkenal sebagai mu'alaf, sudah lama masuk Islamnya, ceramah kemana-mana, sampai ke masjid-masjid besar juga ya ceramah tentang waktu dia masih jadi orang kafir itu. Nah, ternyata beredar rekaman dia dibaptis, balik lagi kumat ke agama semula. Ya, mungkin sebagian ada yang kenal atau yang tahu. Balik lagi, dikejar sama ya, waktu itu dakwanya di Surabaya. Kemudian kembali ke daerah barat sana, ya Jawa Barat sana. Jadi kumat lagi, tidak tahu sekarang nasibnya balik Islam lagi atau gimana. Jadi kalau dia komitmen, siapa saja orang kafir masuk Islam, dia jadi mu'alaf atau bisa disebut sebagai muhtadin, orang yang dapat hidayah dari Allah. Kalau mu'alaf itu orang yang dilembutkan hatinya, makanya mu'alaf ini berhak dapat zakat ya. Nah, kalau dia jadi mu'alaf atau muhtadin, kebaikannya dihitung oleh Allah sebagai pahala, kebaikan yang dulu-dulu, tapi dosanya nol, dihapus. Nah, begitulah syariat Islam menetapkan seperti itu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita harus banyak amal soleh, mengejar ketertinggalan kita. Jadi waktu hidup kita ini sebentar, ya kita tidak tahu kapan kita menghadap kepada Allah. Sekarang ini banyak orang mati mendadak, masih muda mati, dan ini tanda-tanda kiamat ya, tidak pakai sakit, tahu-tahu mati, itu saja. Maka kita kejar ketertinggalan kita. Kenapa sampai sekarang Allah masih menghidupkan kita?
karena dosa kita masih banyak, karena sangu kita ini masih sedikit untuk hidup bahagia di akhirat itu. Makanya kasih kesempatan oleh Allah pagi hari ini. Nanti siang belum tentu, ya, apalagi besok. Makanya pikiran kita sekarang, amal soleh jangan kita tunda-tunda, termasuk silaturahim. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.